Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berita membanggakan. Lagi-lagi satu atlet Indonesia siap berlaga di Olimpiade Paris 2024, yakni atlet menembak putra Indonesia Fatur Gustavian yang berhasil memperoleh tiket pesta olahraga terakbar itu dari kejuaraan Asian Rifle Pistol Championship 2024 di lapangan tembak Senayan, Jakarta. Sudah bersama kami. Halo Mas Fatur, apa kabar? Halo, selamat pagi Mbak. Selamat pagi, mau ngucapin selamat dulu untuk Mas Fatur. Terima kasih banyak Mbak. Ikut bangga banget, ikut bahagia banget atas pencapaiannya. Ini Mas Fatur sendiri juga gak kebayang dong ya, pasti yang dirasakan kemarin tuh seperti apa tuh? Kemarin tuh gimana ya? Kayak semua jerih payah, semua kerja keras selama ini tuh terbayar gitu. Dan ini yang senang tuh gak cuman Mas Fatur sekeluarga gitu ya, tapi juga ikut happy tuh seluruh Indonesia. Nah, tapi sempat menyangka gak sih untuk bisa sampai di tahapan ini? Kalau kemarin waktu di Jakarta memang diproyeksikan sama PB Perbakin untuk targetnya dapat kota Olimpik, karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya alhamdulillah saya bisa bersaing sama negara lain, cuman kemarin belum rezekinya pas di Jakarta ini gitu Mbak. Oke, jadi ini 2024 ini tahunnya Mas Fatur nih. Tapi Iya, boleh nggak sih kita flashback dulu? Ini gimana sampai akhirnya Mas Fatur bisa ada di titik ini, dari awalnya kemudian memilih olahraga menembak gitu kan? Ini bisa dibilang olahraga yang nggak terlalu umum gitu dibanding misalkan memanah atau kemudian badminton dan lain-lain. Ini gimana cerita awalnya? Jadi singkat aja ya Mbak. Saya mulai nembak itu 2011. Waktu itu karena masih SMP, jadi sering main sama teman-teman kan. Jadi orang tua saya kebetulan kan di TNI Angkatan Darat. Nah itu menyalurkan, memang kan hobi saya dari dulu nembak karena ayah juga nembak gitu. Jadi kata ayah, daripada kamu keluyuran gak jelas atau main warnet, mending kamu nembak beneran katanya gitu. Jadi waktu itu saya mulai di Bogor mulai 2011, terus singkat ceritanya 2013 itu udah masuk ke tim Jawa Barat. Setelah itu 2015 sudah mulai di tim nasional sampai dengan sekarang gitu Mbak. Oke, di tim nasional dari tahun berapa tadi? Sorry Mas. 2015 ya. Oke. Ini jadi dari kecil banget memang ya. Ini latihannya memang terus konsisten atau betul-betul digembleng banget gitu? Kalau latihan awal mulai sih dulu seminggu 3 kali 4 kali, terus udah masuk tim Jawa Barat waktu itu setiap hari. Jadi waktu itu sekolah pun sampai dispensasi Mbak, karena keperluan latihan itu. Itu sampai dengan sekarang setiap hari gitu. Oke, keren banget. Nah, ini ketika mendapatkan tiket ke Olimpiade, berarti langkah-langkah persiapannya akan seperti apa ini? Jadi langkah-langkah persiapan yang pasti tetap latihan ya Mbak. Terus strateginya kan nanti yang atur tim pelatih. Cuman saya sendiri pasti tetap menjaga performa, jaga kesehatan, terus tetap jaga konsistensi gitulah. Terus juga nanti kita ada tryout ke Eropa. Terus ada beberapa pertandingan juga yang kita ikutin. Jadi nanti ketika kita sampai di Olimpik semua sudah siap gitu. Oke, keren banget. Dan ini kan Mas Fatur kan menjadi atlet Indonesia ke-6 yang mendapatkan tiket Olimpiade Paris 2024. Kalau untuk di olahraga cabangnya sendiri, ini merupakan pertama kali ya, benar kan ya?
Jadi kalau untuk atlet putra memang sudah berapa puluh tahun terakhir semenjak 19 berapa ya? Kalau ditulis di berita 54 tahun ya Mbak. Saya atlet putra kedua kalau gitu. Jadi penantian selama ini alhamdulillah terbayar. Panjang gitu. ya, panjang banget loh Kalau penantiannya. sebelum-sebelumnya ada yang putri. Putri masih Kalau ada. yang putri, ya putri kemarin pas Tokyo ada Vika, terus dulu waktu London ada Dias Kusumawardani. Kalau putranya penantiannya panjang gitu Mbak. Untungnya penantian yang panjang ini bisa terbayarkan karena Mas Fatur sendiri katanya sempat tertarik sama olahraga sepak bola dan lain-lain ya. Ya dulu waktu SD apa SMP ya, saya sempat karate, terus bola juga, terus volley juga, sempat ikut renang. Cuman mungkin passionnya karena ayah dulu nembak, kata orang-orang kan buah tidak jatuh jauh dari pohonnya gitu. Jadi di nembak ini saya kayak ngerasa memang passionnya di sini. Terus lebih banyak dapat pengalaman. Terus di sini kan kita pertandingannya individual ya Mbak. Jadi kita ngelawan diri sendiri gitu. Karena katanya kalau ngelawan diri sendiri itu lebih sulit ya dibanding harus itu karena kadang-kadang hati sama pikiran itu kan nggak sinkron gitu. Tapi sempat ada mungkin Mas Fatur selama karirnya sebagai atlet ini sempat ngerasain jatuh bangun nggak sih? Yang mungkin ada di titik-titik yang paling rendah kalau menurut Mas Fatur itu kapan? Jadi saya namanya atlet kan pasti kita jatuh bangun ya Mbak. Saya sering menang juga sering kalah, tapi kekalahan sama kemenangan itu yang bangun saya, yang bikin saya bisa sampai sekarang ini. Dulu sempat terpuruk itu 2017 setelah saya dapat emas PON di Jawa Barat, dapat 2 emas waktu itu. Saya dengan percaya dirinya dipanggil ke tim nasional untuk ke SEA Games Malaysia pada saat itu. Saya dengan percaya dirinya berpikir bisa dapat medali pada saat itu, tapi mungkin Allah berkata lain ya. Mungkin rezeki saya belum di Malaysia pada saat itu, jadi saya pulang dengan tangan kosong Mbak gitu. Terus juga ketika kalah, ketika menang kita atlet-atlet itu kita menang dipuji, kita kalah dicaci maki, hilang tidak dicari gitu Mbak. Nah itu ya yang berat banget ternyata, yang mungkin barangkali orang-orang nggak memahami di sisi itu. Tapi kalau di setiap kekalahan untuk kembali bangkit atau mungkin nggak menyerah atau kayak udahlah pengen ke jalur lain gitu tuh apa ininya, mantranya atau apa yang menjadi kekuatan? Jadi kalau saya sendiri sih kalau menang pasti saya ingat-ingat apa yang bikin saya menang hari ini. Terus ketika kalah, saya evaluasi apa yang bikin saya kalah hari ini, sehingga ke depan saya bisa introspeksi diri agar bisa lebih baik lagi. Terus juga kalah kan bukan berarti akhir dari segalanya Mbak, gitu. Jadi seninya di olahraga ya kayak gitu. Ketika kita menang kita bereuforia, ketika kita kalah bagaimana caranya kita balik lagi ke kemenangan. Baik. Mas Fatur, saya mau bacain yang komen di sosial media kita nih. Ini pertama dari Deus nih nanya, kalau ikut kejuaraan itu bawa rifle sendiri atau disediain? Terus pernah nyobain punya lawan nggak? Kayak bandingin enakan punya siapa gitu? Nah, kalau di Perbakin sendiri kita senjatanya bawa sendiri Mbak. Jadi biasanya
kan kalau kita ada perbakin tingkat kota, tingkat provinsi, sama tingkat nasional ya. Biasanya di tingkat kota sama tingkat provinsi atau klub juga ada kita. Nah, di tingkat-tingkat tersebut pengurus atau pelatih itu sudah menyiapkan atletnya, satu atlet dengan satu senjata gitu. Jadi pas pertandingan atau latihan kita tetap pakai senjata sendiri karena layaknya apa ya, berkuda gitu kan, kudanya satu atlet satu kuda gitu, nggak bisa kita barengan karena apa namanya, percaya nggak percaya ya, kita juga bangun chemistry sama senjata kita harus tahu karakteristik senjata kita. Gitu. Jadi kayak lagi PDKT sama pasangan gitu ya? Iya, jadi kalau orang bilang itu pasangan pertama itu kalau atlet nembak itu bilangnya pasangan pertama itu senjata. Pasangan kedua itu istri, suami atau pacar gitu. Kasian dong ya, jadi yang nomor 2 ya. Iya, diselingkuhin sama senjata. Tapi untungnya pasangannya Mas Fatur ini bisa ngerti. Kalau yang lain mungkin barangkali belum tentu ngerti ya. Benar, Oke. Mbak. Tapi berarti ini jawabannya Mas Fatur relate nih sama pertanyaan yang satu ini. Berarti olahraga ini tuh identik sama olahraga mahal nggak sih? Karena kan harus punya modalnya itu sendiri. Dan kalau misalkan bukan dari keluarga, misalkan dari TNI atau polisi gitu kan, itu menjadi satu hal yang apa ya? Untuk kenalan aja juga kayaknya kita melihatnya itu sebagai satu hal yang gimana gitu ya. Iya. Jadi kalau orang-orang ngomongnya olahraga nembak itu olahraga mahal, kita kayaknya masih lebih mahal golf deh, Mbak. Golf gitu. Sama berkuda lebih mahal. Iya, kalau berkuda golf, ya. Golf, berkuda, terus apa lagi ya? Masih banyak kayak balap motor juga kan lebih mahal. Balap mobil gitu kan lebih mahal. Nah, yang tadi saya sampaikan, kita ada perbakin tingkat kota, tingkat provinsi, sama klub. Nah, dari kota, provinsi, dan klub itu biasanya mereka menyediakan peralatan menembak. Jadi kita atletnya itu datang dengan semangat dan kegigihan untuk jadi atlet dan jadi juara. Nah, nanti si kota, provinsi, atau klub itu yang apa namanya, yang memberikan perlengkapannya tersebut, Mbak, gitu. Bisa juga beli sendiri, cuman kalau saya dari mulai pertama nembak itu alhamdulillah perhatian dari perbakin kota, perbakin provinsi sampai di nasional itu sangat luar biasa gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen ikut, memang awalnya ada kita untuk nyoba nembak ada apanya ya, kayak daily pass-nya gitu, nyoba dulu nih nembak nih rasanya gimana. Nanti bisa disalurin ke provinsi mana atau kota mana biar si calon atlet itu nanti bisa diperhatikan, bisa dapat perhatian dari perbakin tingkat kota, provinsi, atau klub tersebut gitu. Jadi nggak susah kok masuk ke perbakin. Cuman karena kita berpikirnya menembak itu olahraganya tentara sama polisi atau aparatur negara lain, jadi banyak orang yang nggak tahu olahraga perbakin ini. Jadi momoknya tuh mahal atau momoknya tuh itu kan cuma buat aparatur negara gitu. Nah ini ya, udah denger dong ya berarti ya. Ini yang ngomong nggak sembarangan loh, atlet dari Olimpiade ya. Jadi yang udah dari awal udah tertarik gitu ya, bisa dicoba mencoba-coba dulu ya dari awal ya. Terus kemudian akan ada perhatian gitu ya kalau emang punya potensi. Oke, terus ada pertanyaan lagi nih, tinggi badan berpengaruh nggak sih dengan papan targetnya? Ini dari Ibu dari Devi Yuliantika. Iya, jadi kalau di perbakin itu kan kita mengacunya ke kategori apa, olahraga kategori untuk Olimpik ya, Mbak. Jadi udah ada rules-nya, udah ada peraturannya. Kita
targetnya itu untuk yang di jarak 10 meter itu dari bawah diukur ke titik tengahnya itu 145 sampai 155 cm ketinggiannya. Terus ada lagi jarak 25 meter, jarak 50 meter, jarak 100, 200, 300 sampai jarak 1000 meter itu sudah ada sendiri ketentuannya. Jadi kalau tadi ada yang nanya tinggi berpengaruh nggak? Sebenarnya nggak berpengaruh ya Mbak. Tinggi, umur itu nggak berpengaruh. Kita juga banyak atlet yang tinggi sampai 190 atau 200 senti tingginya. Ada yang mini-mini gitu, 130, 140 atau masih kecil SD mulai masih kecil kan belum tinggi-tinggi banget gitu. Masih banyak atlet perbakin yang apa namanya? Yang tinggi ada, yang mini-mini juga ada. Jadi nggak berpengaruh, Mbak. Umur juga nggak berpengaruh. Mau mulainya dari TK bisa, mau mulainya pas udah kerja bisa gitu. Nggak ada batasan maksimalnya Nggak gitu? ada batasan umur. Oh, tapi mungkin Gitu. Jadi kita kalau juga di dunia ada atlet paling senior itu umurnya 61 tahun. Oh. Masih ikut kejuaraan dunia dan masih juara dunia. Gitu. Oh, masih bisa ya 61 tahun ya. Iya. Oh, berarti ini saya masih belum terlambat nih kalau mau ikut. Nah, masih belum terlambat gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan yang terakhir yang dari sosial media nih, dari Gara Nugraha, bagaimana sistem penilaian dalam olahraga menembak ini? Oke, sistem penilaian di olahraga menembak itu kita nilai paling sempurna itu adalah 10 ya Mbak. Untuk pistol 10, untuk senapan itu kita ada desimal 10,9. Nah, jadi kenapa dihitungnya desimal? Karena yang nembak senapan itu biasanya kita kan ada alat bantunya kayak pakai jaket, terus pakai sarung tangan, pakai sepatu. Jadi kita nembaknya lebih stabil gitu. Kalau pistol dia dihitungnya bulat 10, 9, 8 gitu. Cuman kalau di rifle ini kita ada hitungan desimalnya. Jadi apa namanya, kompetisinya lebih apa ya? Lebih sulit gitu. iya gitulah. Teman sama aja sih Mbak. Yang pistol karena pistol kan nggak pakai alat bantu, jadi hitungannya dia bulat. Kalau yang rifle pakai alat bantu ada desimal, jadi dia per sekian mili sentimeter atau meter itu dia geser sedikit, komanya berubah. Jadi kalau saya sendiri sebagai petembak lebih menantang yang rifle gitu. Oh gitu. Jadi Mas Fatur sukanya menantang ya. Iya. Oke, ini seru banget ngobrol sama Mas Fatur. Tapi kita harus mengakhiri perbincangan kita kali ini. Nanti saya mau telepon-telepon lagi pas lagi di Paris, boleh ya Mas ya kalau ada waktunya ya? Boleh. Oke, nah ini boleh dong terakhir mungkin ada pesan-pesan kepada generasi muda, anak-anak muda yang kali ini mungkin ada yang mau memulai, tadi udah sempat ya dikasih tahu tips-tipsnya juga, yang mau memulai untuk olahraga menembak atau mungkin mau memulai satu hal dalam hidup mereka dan dalam mengarungi jatuh bangunnya kehidupan gitu. Jadi buat teman-teman, adik-adik, kakak-kakak yang mau mulai olahraga atau mau mulai mencari kegiatan yang positif, bisa berprestasi, bisa berguna bagi orang-orang sekitar. Kalau kalian merasa gagal, jangan pernah berhenti. Tetap mencoba sampai yang kalian inginkan terwujud. Ketika itu sudah terwujud pun tetap tetap dipertahankan gitu. Jadi jangan
jangan puas sama apa yang kita raih, apa yang kita capai, tetap kita jaga semangat kita, terus tetap kita motivasi diri, jangan sampai kendor, jangan sampai lengah, karena kalau kita cukup puas dengan apa yang kita dapat, nanti orang lain juga bisa melakukan yang lebih dari kita, gitu. Jadi tetap semangat, tetap fokus, tetap konsentrasi sama apa yang kalian lakukan, sama apa yang kalian tuju, dan jadikan mimpi-mimpi kalian itu terwujud satu persatu. Gitu. Jadi kalau gagal jangan langsung nyerah, itu tadi menurut saya yang harus banget kita semua dalam apapun bidangnya ya, harus yang namanya konsisten gitu ya. Mau di olahraga, di kehidupan, di apapun, kalau kalian kalah, kalau kalian bikin salah, kalau kalian gagal, jangan pernah tinggalin apa yang kalian mulai. Selesaikan itu semua sampai yang tadi mimpi-mimpi kalian terwujud satu persatu. Gitu. Baik, pokoknya kita dukung terus perjuangannya Mas Fatur. Kita berikan semangat yang terbaik dari seluruh pendengar Radio Republik Indonesia yang ada di seluruh Indonesia atau mendengarkan juga melalui streaming. Semoga sukses terus untuk Mas Fatur ya, dan memberikan yang terbaik. Dan Mas Fatur, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih dan salam sehat. Salam sehat, terima kasih Mbak. Terima kasih. Pendengar Voice of Indonesia, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Fatur Gustavian, atlet ke-6 yang peroleh tiket ke Olimpiade Paris 2024. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.